Selamat datang kembali di channel Mudah Belajar Pemrograman. Pada topik yang kedua ini, saya akan membahas mengenai konsep kelas dan objek pada Object Oriented Programming. Nah, teman-teman semua yang baru melihat video ini ya, mungkin ya, silahkan bisa tonton part pertamanya karena di part 2 ini masih nyambung dengan part yang pertama. Baik, sebelum menyaksikan pembahasan untuk topik kali ini, silakan teman-teman semua bagi yang belum subscribe bisa subscribe channel ini, dan misalkan teman-teman semua suka dengan video ini bisa berikan like-nya. Baiklah, nah ini ya teman-teman, saya sudah membuat sedikit coretan ya, bukan coretan ya, ketikan lebih tepatnya, karena saya nggak nyoret-nyoret pakai kertas atau di layar ya, tak coret-coret. Jadi ini pengertian awal dulu ya teman-teman ya. Jadi kelas dan objek ini sebenarnya saling berhubungan ya, amat sangat saling berhubungan. Nah, kelas berdasarkan pengertian ini yang saya sadur dari beberapa sumber gitu ya, dengan bahasa yang simpel, sederhana, nggak terlalu panjang kali lebar kali tinggi. Kelas merupakan entitas yang mendefinisikan sesuatu. Entitas itu ya sesuatu, ya, sesuatu ya, yang mendefinisikan sesuatu. Jadi ada pendefinisian di sini. Nah, kemudian kelas itu juga sebagai blueprint, template, rancangan, cetakan, wadah, macam-macam itu namanya ya, untuk menciptakan sebuah objek. Nah, di sini berarti objek itu nanti akan tercipta ketika kelas itu sudah didefinisikan, sudah dibuat. Karena kelas merupakan cetakannya, rancangannya, blueprintnya, prototipenya, wadahnya. Jadi seperti itu. Kemudian kelas itu juga model yang berisi atribut dan metode. Nah, ini nanti penerapan di kode programnya. Kelas itu nanti berisi atribut dan metode. Kemudian objek itu apa sih? Tadi sudah disinggung juga ya di bagian kelas ya. Objek itu representasi nyata dari kelas. Jadi yang kelas itu tadi masih pendefinisian saja. Nah, di sini representasi nyata dari kelas. Ya, sebenarnya objek juga termasuk entitas, kelas juga entitas. Mungkin saya mau nyebut kalau untuk kelas ini entitas abstrak, namanya kayak gini ya, abstrak. Nah, sedangkan objek ini merupakan entitas real, ya, rela, entitas real, nyata kayak gitu ya, nyata gitu aja lah. Dah, ini ya. Nah, kemudian objek itu juga hasil cetakan dari kelas. Nah, atau istilahnya kalau di programming dia instansiasi. Makanya objek itu juga kadang disebut sebagai instanse gitu ya. Instanse. Nah, kadangkala disebut sebagai instanse. Ya, karena hasil dari instansiasi dari kelas. Jadi hasil cetakannya ya. Kalau kelas itu cetakan, objek itu hasil cetakannya. Kemudian atribut dan metode yang telah memiliki isi itu objek. Kalau kelas itu pendefinisiannya ya. Kemudian kalau si objek dia sudah memiliki isi ya, atribut-atributnya atau variabel-variabelnya itu sudah ada nilai-nilainya. Metodenya pun sudah dipanggil dengan isi dari masing-masing objek itu sendiri. Nah, teman-teman ingat enggak, di pembahasan pertama kita mengilustrasikan beberapa objek ya. Ada komputer dan juga ada apa satunya? Mobil, betul ya. Jadi komputer itu kan disusun dari komponen-komponen banyak banget kayak gitu kan ya. Begitupun dengan mobil.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya. Misal saya ambil contoh yang objek kedua ya tadi ya, mobil. Ya, komponen-komponen itu banyak ya. Saya ambil yang ban. Nah, bagaimana caranya membuat ban itu menjadi banyak kayak gitu ya, dan bisa digunakan di mobil manapun yang sesuai dengan spesifikasinya. Ya, tentunya kita harus buat cetakannya ya. Jadi kayak objek-objek yang real nyata, komponen-komponen di mobil itu supaya bisa dibuat banyak dan digunakan di produk-produk yang lainnya kayak gitu ya. Jadi harus bikin cetakannya terlebih dahulu. Nggak bisa ban itu dibentuk pakai tangannya manusia secara langsung kayak gitu yang banyak. Itu sama aja memulai dari awal kayak gitu ya. Ya, jadi kelas di sini bisa jadi nanti kita sebut sebagai cetakan. Ya, tentunya cetakan ini juga nanti ada ketentuan-ketentuannya, misalkan spesifikasinya apa, kayak gitu kan ya. Ini ya cetakan komponen namanya kayak gitu ya. Komponen kalau di hardware gitu ya. Tentu ada desainnya, ada spesifikasinya, misalkan nih ban itu diameternya berapa kan kayak gitu ya. Nah itu bisa diibaratkan atribut diameternya berapa, kemudian misalkan nanti apalagi ya beratnya berapa gitu kan, lebarnya berapa ya. Ban itu kan juga punya nomor misalnya kayak gitu, ukuran kayak gitu ya, ukuran besar kecilnya. Ya, jadi macam-macam itu. Kemudian ban juga punya behavior ya, kayak gitu ya, punya tingkah laku dalam tanda kutip kayak gitu ya, walaupun benda mati punya tingkah laku. Apa tingkah lakunya? Ban itu bisa berputar kayak gitu kan ya. Kemudian ban itu juga bisa glinding kayak gitu kan ya. Nah, itu yang kata kerja. Kalau atribut itu kan kata sifat kayak itu ya, yang melekat di objek itu sendiri kayak gitu. Jadi dicetakan juga didefinisikan hal-hal tersebut. Nah, kalau untuk objek berarti bukan lagi cetakan komponen, tapi komponen itu sendiri kayak gitu. Ya, ini kalau direpresentasikan atau diilustrasikan dari hardware, komponen hardware yang sudah kita ya bahas di video yang pertama. Kayak gitu ya. Nah, dari sinilah nanti komponen ini kan akan tercipta banyak ya. Cetakannya mungkin satu, bisa jadi satu, tapi nanti komponennya banyak. Contoh cetakan bannya satu, tapi bisa menghasilkan ban yang jumlahnya banyak sekali, dengan misalkan nih ban yang pertama dicetak nanti punya kode cetak sendiri, misalkan urutan cetak ban ya, kan punya kode produksi kan ya kalau di pabrik misalnya kayak gitu. Nah, jadi dari satu cetakan nanti bisa menghasilkan banyak ban itu tadi. Begitupun nanti di konsep OOP ini, kelas ini jadi cetakan komponen, kemudian objek itu komponen itu sendiri kayak gitu. Jadi dari satu kelas nanti bisa jadi banyak sekali komponen-komponen yang bisa dihasilkan. Ya, jadi seperti itu. Ini berarti kan benar-benar orientasinya pada objek nyata. Nah, kemudian saya contohkan di pembahasan video sebelumnya itu kan saya mencontohkan di OP ada permainan sepak bola kan ya, membuat game sepak bola. Di situ ada player, ada field, ada referee, kemudian ada juga apalagi ya, ball ya. Nah, ini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh untuk player atau pemain. Nah, kita bisa mendesain sebuah kelas, sebuah entitas kayak gitu ya. Sebuah entitas itu menggunakan sebuah diagram yang namanya diagram kelas. Itu di UML ya. Kalau teman-teman tahu nanti bisa ketik di search engine ya, googling lah kayak gitu, atau di YouTube juga ya. Unified Modeling Language atau UML, kemudian diagram kelas. Nah, diagram tersebut kita gunakan nantinya untuk mendesain sebuah entitas kelas yang nantinya diimplementasikan menjadi kode-kode program. Ya kan ya?
Nah, sebagai informasi, kalau kita mau ngoding kayak gitu kan nggak serta-merta langsung ngoding itu enggak tapi perlu melakukan proses desain terlebih dahulu. Nah, di sini untuk kelas kayak gitu ya. Untuk pembuatan kelas ini kita desain menggunakan diagram kelas. Nah, simple sederhana kayak gitu ya, seperti contoh yang di video sebelumnya. Jadi ada nama entitasnya apa di sini, nama kelas, kemudian ada atribut, data member, kemudian variabel ya. Macam-macam itulah gampangnya kayak gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada method, function, behavior, tingkah laku ya, apalagi operation. Nah, namanya macam-macam. Nah, di sini ini sebuah kelas kayak gitu kan ya. Jadi kita definisikan dulu bahwa pemain itu punya nomor punggung, ada nama pemain, tinggi pemain, dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk pemain itu bisa ngapain aja, kata kerja kayak gitu kan ya. Behaviornya apa? Berlari, bisa lari kan, lompat. Kemudian posisi saat di lapangan itu nanti kan bisa pakai sumbu XY kayak gitu kan ya, kalau di permainan sepak bola. Jadi kayak gitu dan lain sebagainya nih ya untuk pemain. Nah, ini saya kasih garis putus-putus karena dia sifatnya masih abstrak, belum tahu pemainnya siapa sih kayak gitu kan ya. Nah, jadi perlu kita definisikan terlebih dahulu kayak gini sebelum kita benar-benar nanti menciptakan sebuah objek. Nah, objeknya itu apa? Nah, contohnya yang ada di bawah ini. Ada misalkan nih, saya bikin objek dari kelas pemain ini, misalkan kode CR07 gitu ya. Nomor punggungnya 07, nama pemainnya Cristiano Ronaldo, tinggi pemainnya 187,55. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ini sudah merepresentasikan nilai dari objek itu. Kalau ini kan belum ya, masih pendefinisian aja, belum ada nilainya. Nah, kalau objek itu sudah ada nilainya, kayak gitu. Begitupun untuk bagian metode nanti. Ya, di sini ada metode, misal berlari, kemudian dikasih parameter berapa, kayak gitu. Ini nanti bisa berubah-ubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan tentunya, kayak gitu kan ya. Sekali lagi kita bisa merepresentasikan bahwa metode itu kata kerja, kalau ini kata sifat yang melekat pada objek itu sendiri, kayak gitu. Ya. Kemudian dari kelas pemain, ya, dari kelas pemain, kita bisa menciptakan objek yang lainnya lagi, misalkan MS10. Nah, ini Messi misalnya contohnya ya. Nilainya gimana? Nilainya tentunya beda dengan Cristiano Ronaldo karena ini objek yang berbeda. Ya, dia independen. Ya, tapi dia dihasilkan dari kelas yang sama dengan aturan-aturan yang sama kayak gitu, tetapi nilainya berbeda. Ya, itulah objek, gitu kan ya. Kemudian ini saya kasih tanda tanya ya, kita bisa menciptakan objek-objek pemain sepak bola yang lainnya dari kelas pemain ini. Ya, gitu kan ya. Tentunya memperhatikan aturan-aturan yang ada di sini. Nggak bisa sembarangan nanti tambahin begitu saja. Kayak gitu kan ya. Di sini misalkan nggak ada berat badan, di sini dikasih berat badan, itu nggak bisa. Harus memperhatikan yang ada di kelas kayak gitu. Ya. Kemudian ya, supaya ada gambaran yang lainnya lagi nih ya, saya kasih contoh di sini. Nah, misalkan teman-teman semua ke perpustakaan deh kayak gitu ya, dan mungkin ada juga teman-teman yang sudah mencoba iseng-iseng membuat sebuah aplikasi peminjaman buku, misal kayak gitu kan ya. Nah, di aplikasi peminjaman buku ini kan ada banyak hal kayak gitu ya yang terlibat kalau kita lihat secara nyata. Ada petugas, kemudian ada yang minjam atau istilahnya apa? Member, peminjam kayak gitu ya. Kemudian ada bukunya kayak gitu ya. Ada transaksi peminjamannya, ada transaksi pengembaliannya dan macam-macam. Itu merupakan komponen-komponen ya kalau di hardware kayak gitu kan ya. Nah, kalau di sini berarti komponen softwarenya. Nah, di sini saya contohkan untuk satu entitas. Ya, satu entitas itu buku kayak gitu ya, di dalam proses peminjaman ya buku di perpustakaan misalnya kayak gitu. Saya buat misalkan di sini kelas buku, kemudian ID bukunya tipenya apa, misalnya string, nama buku string, pengarang string, tahun terbit misalkan integer. Nih ya, ini teman-teman semua misalkan belum tahu tipe-tipe data kayak gini ya, bisa melihat video tutorial di playlist mudah
sudah belajar Java kayak gitu kan ya, bukan di playlist OOP ini. Di sana saya sudah menjelaskan mengenai tipe-tipe ini kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang belum paham ini ya, silakan bisa dicek sendiri. Kemudian dari atribut ini setelahnya ada metodenya apa gitu ya, operationnya apa. Ada proses simpan, edit, hapus, tampil. Nah, di sini ada parameternya string. Nah, dari kelas buku ini kita bisa membuat objek apa aja, ya macam-macam seperti tadi yang saya sudah contohkan di kelas pemain ya. Misalkan nih di sini ada objek BK001 kayak gitu ya. Ini mengacu pada ID bukunya misalkan. BK01, nama bukunya Belajar Java OP, pengarangnya Slamet Bejo, tahun terbit 2020 dan lain-lain. Kemudian ada simpan sesuai dengan parameter yang disimpan apa. Nah, misalkan buku BK001 ini. Yang diedit apa? Ya, tentunya menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh si buku ini, kayak gitu ya. Ini objek bukunya ada real kayak gitu kan ya. Kemudian yang BK002 ini buku lain lagi, bukan BK001, beda dengan yang ini kayak gitu ya. Bentuknya udah beda, isinya juga udah beda kayak gitu ya. Tapi dilihat dia juga sama-sama punya ID buku, tapi nilainya berbeda. Punya juga nama buku, tapi nilainya berbeda. Gitu kan ya, pengarang ya ini juga berbeda ya. Intinya di sini objeknya sekali lagi itu berbeda tetapi dihasilkan dari cetakan yang sama, dari kelas yang sama kayak gitu ya. Ini merupakan konsep dari kelas dan objek di OOP. Teman-teman semua harus tahu ini kayak gitu ya. Kalau ini tidak tahu nanti bakal berabe kayak gitu ya untuk ngoding konsep OOP itu sendiri ya. Jadi saya harap sih teman-teman bisa memahami konsepnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan kita langsung ngoding tapi tanpa tahu konsepnya, itu bisa jadi kayak gitu ya, tetapi kurang kuat kalau menurut saya. Jadi di sini saya bikin video khusus untuk ya menerangkan konsep kelas dan objek. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Jika teman-teman misalkan belum paham ya dengan konsep kelas dan objek ini, silakan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, seperti itu saya kira cukup untuk pembahasan topik kali ini. Nantikan untuk pembahasan topik-topik yang lainnya dan kita nanti akan mulai ngoding ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini jika bermanfaat, dan jika suka dengan video ini silahkan bisa like videonya. Sampai jumpa, bye bye.